Oke guys, selamat mendengarkan FICC Podcast. Ini merupakan sebuah bisa dibilang program baru dari gereja FICC Church. Jadi apa itu FICC Church? Teman-teman boleh search di IG, di TikTok. Cuma kalau di TikTok ada youth-nya dari FICC. Di Google ada, tapi namanya GPA Keluarga Allah. Nah, jadi ceritanya begini. GPA Keluarga Allah itu merupakan gereja kita. Tapi kita sekarang bertransformasi ke FICC. Tujuannya apa? Naik tingkat dong. Level up. Jadi kita mau menjadi lebih baik lagi pastinya. Dan lebih keren juga karena FICC coy. Keren kan? Bahasa Inggris. Jadi FICC merupakan kepanjangan dari Family in Christ Community. Ya gitu. Dan gereja kita ada di Tangerang. Buat teman-teman yang butuh info lebih lanjut mungkin nanti bisa cek di deskripsi ya untuk alamat dan semua media sosial kita ada di situ. Jadi ini merupakan podcast perdana kita. Yap, sebuah kerinduan dari kami para anak mudanya mengadakan yang namanya podcast. Jadi teman-teman buat yang baru pertama kali dengerin ini, ya inilah kita baru mulai dan semoga teman-teman juga terberkati dengan adanya podcast ini. Dan kita mungkin akan coba bahas dari hal-hal yang gak jauh-jauh dari gereja kita dulu. Jadi begini teman-teman, di gereja kita di FICC itu lagi ngebahas tema tahunan. Tema tahunan kita di 2023 ini adalah level up. Apa artinya? Naik tingkat. Kita mau naik tingkat dong, pastinya gak mau kayak gini-gini aja hidup kita. Dan hidup kita harus terus berproses karena Tuhan suka proses, itu dia. Jadi kita mau naik tingkat, level up. Nah, dan setiap bulannya ada subtema. Di Januari ini kita bahas tentang iman. Nah, kita akan bahas iman dulu di podcast ini. Jadi di Februari kita bakal bahas tentang love, tapi kita pertama mau bahas tentang faith dulu, yaitu iman. Oh iya, benar juga. Kita belum kenalan ya. Jadi teman-teman, gue adalah Krisman dan gue nggak sendiri. Ada teman kita. Ya. Halo teman-teman. Ya, saya Joni Kawarang, guys. Salam kenal untuk kita semua. Itu dia. Joni Karawang ini merupakan teman pelayanan saya. Iya, pastinya. Di ladangnya Tuhan. Di ladangnya Tuhan. Kita merupakan full timer ya di sini. Iya. Dan kita mau bahas tentang iman di sini juga. Faith. Dan kita langsung bahas aja ya. Karena disclaimer dulu untuk teman-teman semua. Yang kita bahas ini merupakan pemikiran dan opini pribadi, tapi tetap berdasarkan Alkitab. Jadi buat teman-teman yang punya opini sendiri tentang apa sih itu iman, menurut gue iman itu begini-begini, iman itu ya artinya ini. Nah itu teman-teman boleh share di kolom komentar. Kita mau sama-sama belajar karena pembelajaran tentang Alkitab itu kan luas banget ya. Luas banget dan gak akan pernah ada habisnya. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng dan kita bertumbuh bareng-bareng supaya kita bisa level up. Oke, ya men. Oke, Mas Joni. Yoi. Apa itu iman menurut Anda? Iman, ya. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesianya, iman itu ya sebuah kepercayaan. Berkenaan dengan agama ya, keyakinan kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat dari Alkitab ya, pasti semua orang tahu ya, dalam Ibrani 11 ayat 1. Apa tuh? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani yang iman itu diambil dari kata pistis, yang berarti keyakinan akan kebenaran ya, atau mempercayai. Lalu? Nah, kalau kita lihat dari Alkitab ya, tentunya kita based on Bible ya. Ini iman adalah dasar. Iman itu kalau kita lihat dari bahasa aslinya tadi pistis itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau kita lihat lagi dalam kitab Korintus ya, ya teman-teman bisa baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 7 itu, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya atau pistis, bukan karena melihat. Nah, disinilah perbedaan kita dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan ya, atau dunia lah. Karena mereka butuh bukti atau melihat dulu baru percaya. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita ini meskipun kita nggak melihat, kita percaya. Iya. Nah, tapi ini menarik nih di Ibrani 11 ayat 1 ini ya. Coba kita bedah lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Nah, ini maksudnya gimana nih? Segala sesuatu yang kita nggak lihat tapi kita harus percaya dan harapkan. Wow, ini segala sesuatu. Ini wow. Menurut Joni gimana ini? Ya, betul. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, saya kasih contoh. Contohnya kita sakit nih. Tentu semua orang punya pengharapan atau berharap supaya sembuh. Tapi sembuh itu kan masih kita belum kita lihat kan. Contohnya hari ini atau saya sedang sakit nih. Tentunya saya punya keinginan untuk, saya berharap untuk supaya saya sembuh. Tetapi kalau kita melihat dari Ibrani 11 ayat 1 ini, kalau kita baca secara secara harfiah gini, kita berharap supaya kita sembuh. Tapi sebenarnya iman itu bukan sekedar kita sembuh. Iya, sekedar sembuh. Tuhan, aku mau sembuh dari sakit. Tuhan, aku mau diberkati. Itu tidak salah ya. Itu tidak salah ya teman-teman. Manusia semua. Ya, tentu itu. Tetapi di sini yang saya menekankan bahwa ini adalah sebuah keinginan kita manusia. Contoh, Tuhan, aku mau sembuh. Itu sebuah keinginan kita. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Iman adalah lebih kepada saya sembuh ataupun tidak sembuh, saya tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu baru iman. Ya. Saya diberkati atau tidak, saya tetap beriman. Saya tetap percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai saya, iya. Itu iman. Iya. Kalau Tuhan, aku mau diberkati, itu keinginan kita manusia. Kan banyak hari ini Kekristenan, mereka menilai Kekristenan itu kita rajin ke gereja supaya diberkati. Kita rajin beribadah, rajin berdoa supaya usaha kita meningkat. Itu keinginan. Keinginan kita. Tetapi lebih dari itu sebenarnya adalah ketika kita semakin rajin berdoa ya, semakin kita datang ke pertemuan-pertemuan ibadah, itu sebenarnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin mengenal siapa Tuhan itu. Ya, kalau itulah kenapa dalam perjanjian lama di kitab Hosea itu bangsa Israel di sana berkata bahwa umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi karena kalau kita melihat Kekristenan atau umat orang Kristen sekarang, bukan saya menilai Kekristenan itu lebih kepada berkat. Benar. Karena saya harus harus rajin ibadah, rajin berdoa supaya diberkati. Sebenarnya tidak salah supaya kita minta Tuhan memberkati kita. Tetapi lebih dari itu yang perlu kita tahu bahwa semakin kita rajin berdoa, semakin kita rajin ibadah, rajin apalagi kita melayani Tuhan, itu sebenarnya kita menyadari bahwa kita hidup ini untuk apa sih? Kita hidup kan untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seperti kutipan mengatakan bahwa mempercayai apa yang ingin Tuhan lakukan, bukan mempercayai apa yang kita ingin supaya Tuhan lakukan. Artinya gini, kita percaya sama Tuhan, kita bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup saya? Itu yang harus kita pertanyakan, bukan Tuhan ini yang ku ingini, bukan. Tapi kita bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang ingin Tuhan lakukan di hidup saya? Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya?
Itu yang harus kita tanyain. Iya, itu yang kita harus sadari sebagai anak-anak muda ya, yang tentunya berbeda dengan orang-orang yang zaman dulu. Karena kita sebagai anak muda zaman sekarang itu kita harus menyadari bahwa apa sih yang Tuhan mau kita lakukan, apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan. Buat teman-teman yang belum percaya di luar sana, buat teman-teman yang mungkin jauh dari pertemuan ibadah, itu yang harus kita yang harus kita sadari. Bukan Tuhan, aku percayakan ini dan itu kepada Tuhan, bukan, tetapi Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, supaya hidup kita ini bermanfaat, supaya hidup kita ini berdampak bagi teman-teman di luar sana. Baik itu dalam perkataan kita, perbuatan kita, ya kan, pergaulan kita. Teman-teman mereka bisa menilai dan mereka bisa mungkin menyadari, oh, kok dia bisa seperti ini. Ya, itu karena Tuhan. Ya. Mempercayai apa yang ingin Tuhan lakukan, bukan mempercayai apa yang kita ingini supaya Tuhan lakukan. Iya. Wow, bagus ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa iman itu adalah ketaatan dong. Iya, ketaatan kita. Berarti iman adalah ketaatan kita kepada Tuhan, dan kita mempercayai apapun yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Itu adalah iman. Wow, berarti pembahasan iman ini cukup luas sebenarnya. Cukup luas ya. Oke, jadi kalau menurut Mas Joni sendiri, pengertian iman itu apa sih? Kalau secara pribadi ya, saya percaya bahwa iman itu adalah karunia dari Tuhan. Oke, wow. Yang Tuhan taruh dalam hati saya pribadi, dan ketika Tuhan sudah berikan iman itu, apakah kita gunakan iman kita? Maksudnya gini, karena iman tanpa perbuatan adalah mati, ya kan? Firman Tuhan berkata, kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika Tuhan berikan saya iman, tentunya supaya iman itu berfungsi, apa yang saya lakukan? Ya tentunya saya akan melakukan kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan, dan kedaulatannya Tuhan. Praktek berarti. Iya, lebih ke praktek ya. Benar sih, teori dan praktek itu berbeda, tapi mereka harus tetap berjalan secara beriringan ya. Iya. Dan memang praktek itu lumayan ya, sulit tapi percaya karena kita semua sedang mengalami. Pasti teman-teman semua yang lagi dengerin juga mengalami semua badai kehidupan. Kita percaya. Dan ya, gue nggak bakal ngomong kalian harus semangat harus ini ya, tapi memang kita harus semangat. Iya, memang harus semangat. Tapi lewat persoalan itu, lewat ujian itu, Tuhan mau supaya iman kita itu naik level. Harus level up dong. Harus level up. Benar-benar. Karena kita nggak biasa kita masalah datang pun tanpa kita undang. Itu masalah datang sendiri. Dan lewat masalah itu bagaimana kita menyikapinya. Dan lewat masalah itu kita bisa bertumbuh dan kita bisa lebih dewasa lagi. Dan kayaknya kalau misalnya manusia tanpa masalah tuh kayaknya bakal mati nggak sih? Ya itu kalau tanpa masalah ya udah, kamu udah nggak ada di dunia ini lagi. Ngapain lagi lo di dunia ini dunia masalah. Tetapi ada statement yang saya pernah baca di apa tuh? Di yang mengatasi masalah tanpa masalah, pernah Pegadaian. Pegadaian. Iya, pernah lihat nggak mengatasi masalah tanpa masalah? Saya berpikir gini, mengatasi masalah tanpa masalah. Masalah apa yang dia atasi? Kan nggak ada masalah. Maksudnya gimana gitu? Nah, itu ya masih menjadi pertanyaan juga sih. Mungkin dari Pegadaian bisa menjelaskan di kolom komentar ya. Tolong dijelaskan apa maksudnya itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Iya, mungkin ada teman-teman juga mungkin ada yang kerja di sana atau bisa tolong bantu jelaskan ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke guys, jadi itu iman versi kita yang mau kita bahas, dan gue bakal tutup dengan sebuah statement quotes atau apapun itu yang bakal kalian dengar ini bagus banget. Jadi kalian harus dengar, imani apapun yang akan terjadi, Tuhan pegang kendali. Dan amini apapun yang sedang terjadi, Tuhan menyertai. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Itu dia quotes buat kita semua. Semoga menguatkan kita, memberkati kita semua ya, buat teman-teman yang sedang berjuang pastinya di sana.
kita sama-sama berdoa, sama-sama saling menguatkan. Amin. Kita bisa melewati ini semua bersama Tuhan yang memegang, Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Dia nggak bakal pernah lepasin kita kok, betul? Betul, setuju sih. Oke guys, kalau gitu sampai jumpa di pertemuan kita next berikutnya. Kita bakal membahas hal-hal lain, banyak yang mau kita bahas pastinya, dan kita berharap juga kalian semua suka. Dan jangan lupa mampir-mampir juga ya ke gereja kita, mungkin ya, ke sosial media kita dulu aja. Yes, jangan lupa follow. Oke guys, kalau gitu selamat melakukan aktivitas kalian kembali dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.